Tidak ada yang salah mengidolakan seseorang karena memiliki wajah yang rupawan, baik ganteng maupun cantik. Namun bukan berarti karena wajah yang rupawan itu menjadikannya seperti dewa yang tetap membelanya secara brutal meski dia adalah seorang penjahat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang yang mengidolakan seseorang secara brutal meski dia adalah penjahat yang mengerikan. Sama halnya seperti sosok ini. Seorang pria yang populer dan menjadi idola meski dia telah membunuh 2 wanita dalam 1 hari. Penggemarnya bukannya berduka kepada korban, mereka malah mendukung dan membuat donasi kepada pelaku. Lalu siapa pria itu? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Kembali lagi di Kopi Hitam dengan saya Jovi. Sebelum menonton video ini sampai selesai, sekali lagi jangan lupa sediakan kopi hitam di samping Anda. Supaya nikmat. Wade Stephen Wilson lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1994. Sejak kecil dia diadopsi pasangan Steve dan Candace Wilson dan dibesarkan di kota Tallahassee, Florida. Wilson diadopsi karena ayah kandungnya Stephen Tasesaka dan ibu kandungnya saat itu masih remaja. How do you know Wade Wilson? He's my son. How old were you when you found out you were going to be his father? 14 or 15. How old was his mother at the time? A year younger than me. Jadi bisa dibilang Wilson ini lahir dari pasangan remaja di mana saat itu kedua orang tuanya masih berusia 15 tahun. Namun karena orang tuanya belum mampu mengurus anaknya, jadinya si Wilson ini diadopsi keluarga Steve. Selama masa mudanya, Wilson sudah sering bermasalah dan terlibat aksi kriminal. Dia juga pemakai pil kenikmatan. Bisa dibilang masa remaja anak ini tidak beres. Kasus pertamanya berhadapan dengan hukum dimulai pada tahun 2012. Dia terlibat kasus perampokan, penganiayaan, dan kepemilikan senjata api. Saat itu usianya masih 18 tahun. November tahun 2013, Wilson terlibat lagi pada kasus perampokan dan pencurian besar-besaran dan dipenjara selama 1 tahun. Dia bebas pada bulan September 2014. Pada tahun 2015, Wilson ditangkap polisi atas tuduhan pelecehan seksual setelah dilaporkan seorang wanita yang mengaku diperkosa oleh Wilson di dalam mobil SUV miliknya. Setelah mereka bertemu di sebuah pesta di Tallahassee, Wilson membantah tuduhan itu dan dia pun dibebaskan oleh 6 juri pengadilan karena tidak memiliki cukup bukti. Tidak selesai di sana, manusia nggak beres ini bikin ulah lagi. Pada tahun 2017 dia ditangkap polisi karena mencuri senjata api dan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Dan tahun 2018 dia bebas. Di tahun yang sama bukannya bertobat, lagi-lagi manusia ini terlibat pada kasus Dennis Williams, tersangka kasus yang membunuh suaminya Mike Williams. Pada kasus itu, Wilson diduga berusaha memalsukan barang bukti dan bahkan menawarkan diri untuk membunuh Mike. Namun lagi-lagi keterlibatannya tidak memiliki cukup bukti. Pada bulan Februari tahun 2019, mantan pacarnya kembali melaporkan Wilson dengan tuduhan pencurian dan pemerkosaan. Mantan pacarnya melaporkan Wilson dengan tuduhan pencurian laptop dan ponselnya pada bulan Januari. Penyidik memilih untuk tidak melanjutkan laporan tuduhan pemerkosaan dan pencurian itu. Namun beberapa bulan kemudian, Wilson mengaku bersalah telah mencuri barang-barang mantan pacarnya dan diberi hukuman ringan. Mantan pacarnya itu kemudian memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan. Apakah setelah itu dia berhenti melakukan tindakan kriminal? Ternyata tidak. Di tahun yang sama, 7 Oktober tahun 2019, Wilson kembali ditangkap polisi karena terlibat pada kasus pembunuhan yang mengantarkannya pada hukuman mati. Pada 7 Oktober tahun 2019, Wilson melakukan 3 kejahatan dalam 1 hari, yaitu melakukan pembunuhan kepada 2 orang wanita dan 1 penganiayaan kepada mantan kekasihnya. Korban pertama bernama Christine Melton, berusia 35 tahun, berasal dari kota Illinois. Dia bekerja sebagai pelayan yang sekaligus merawat ibunya yang sedang sakit. Keluarganya mengatakan bahwa Christine ini memiliki pribadi yang periang dan sangat baik. Kasus bermula pada tanggal 6 Oktober tahun 2019.
ketika Christine bertemu Wilson pada malam hari di sebuah bar di kota Fort Myers. Di situ mereka berdua saling berkenalan. Pada saat itu, Wilson memperkenalkan dirinya kepada Christine sebagai junior dan belum memiliki tato di wajahnya. Pada saat itu juga, Wilson menunjukkan dirinya sebagai orang yang ramah dan menawan, sehingga teman-teman Christine melihat dia sebagai sosok yang baik. Di situ, Wilson dan Christine saling tertarik dan jatuh cinta satu sama lain. Christine ditemani rekan kerjanya yaitu Stephanie, Johnson, dan Shepard. Mereka nongkrong di bar itu sampai barnya itu tutup. Selesai di bar, mereka semua melanjutkan nongkrong ke rumah Shepard. Sementara mantan pacar Wilson, Melissa Montanes yang saat itu juga berada di bar tersebut, menolak untuk ikut dan memilih pulang. Sesampai di rumah Shepard, teman-temannya mengatakan Wilson dan Christine sempat melakukan hubungan intim di rumah itu, atau bisa dibilang cinta satu malam. Tidak lama setelahnya, Wilson dan Christine berpamitan untuk pulang ke rumah Christine di Cafe Coral. Sebelum pulang, Shepard mengatakan saat itu semuanya baik-baik saja. Begitu juga Christine memeluk Stephanie dan berkata dia akan bertemu besok. Besoknya di pagi hari di rumah Christine, di mana Wilson juga bermalam di sana, entah setan apa yang merasukinya, Wilson mencekik leher Christine hingga meninggal dunia dan jasadnya ditinggalkan di kamar tersebut. Setelah Christine terbunuh, Wilson lalu mencuri mobil Christine dan pergi menemui mantan kekasihnya Melissa Montanes ke tempat kerjanya. Di situ, Wilson menarik paksa Melissa menuju mobilnya. Karena Melissa menolak dan melawan, Wilson lalu memukul dan mencekiknya di dinding. Would not agree to get in the car. How did he act? Violent, aggressive, tried to pull me in the car physically. Akibatnya Melissa mengalami pendarahan di wajahnya. Melihat darah itu, Wilson terdiam dan melepaskannya. Melissa lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sementara Wilson kembali ke mobil dan pergi entah kemana. Saat itu masih pukul 8 pagi. Warga yang melihat kejadian itu lalu menelpon 911 untuk melaporkan seorang pria melakukan penganiayaan. Pukul 10 pagi di perjalanan, Wilson bertemu Diana Ruiz atau Diane Ruiz, seorang ibu dua anak yang sedang berangkat kerja. Wilson dan Diana tidak ada hubungan apapun. Diana ini hanya orang random yang ditemuinya di tepi jalan. Terus Wilson lalu menepi dan membujuknya masuk ke dalam mobil sambil berpura-pura menanyakan arah sekolah terdekat. Pada tahap ini tidak diketahui apakah Diana masuk ke dalam mobil itu dengan sukarela atau ditarik paksa oleh Wilson. Intinya si Diana ini masuklah ke dalam mobil itu. Ketika Diana sudah di dalam mobil dan berjalan sekitar beberapa menit, Wilson tiba-tiba memukuli dan mencekik Diana, lalu mendorongnya keluar dari mobil hingga terjatuh. Menyadari Diana masih hidup, Wilson lalu menabrak dan melindasnya sebanyak 10 kali hingga meninggal dunia. Setelah dibunuh, jasad Diana lalu dibuang di sebuah lahan kosong di belakang Sam's Club. Awalnya penangkapan Wilson tidak terkait dengan kasus pembunuhan yang dia lakukan, melainkan karena laporan penganiayaan dari mantan pacarnya Melissa. Jadi laporan atas Wilson yang diterima polisi saat itu hanya terkait tuduhan penganiayaan saja. Sementara terkait pembunuhan kedua wanita yang dia lakukan, polisi mengaku belum mengetahui dan belum mendapat laporan itu. Jadi pukul 3 sore, setelah mendapat laporan, polisi mencari dan menemukan Wilson di sebuah lapangan dekat sekolah. Saat ditangkap, Wilson tidak kooperatif dan berhasil melarikan diri dari polisi, meninggalkan mobil Christine yang dia kendarai. Polisi mengatakan tidak mengejar Wilson saat itu karena kasus yang dilaporkan hanya tuduhan penganiayaan ringan, dan menegaskan tuduhan penganiayaan ringan tidak cukup untuk membenarkan melakukan pengejaran dan tembakan yang berpotensi membahayakan orang. Polisi lalu memeriksa mobil yang dikendarai Wilson dan menemukan bahwa pemiliknya adalah Christine. Setelah itu, mereka menghubungi salah satu teman Christine, Stephanie, dan bertanya mengenai keberadaan Christine. Karena khawatir akan keselamatan Christine, Stephanie lalu meminta polisi memeriksa rumah Christine sore itu. Dan benar saja, Christine ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara Wilson bersembunyi di rumah kosong dan menelepon ayah kandungnya, Stephen Tastesaka, untuk memberitahu dia telah membunuh 2 orang wanita. Mendengar itu, orang tua kandung Wilson lalu menelepon polisi. Keesokan harinya, Wilson ditangkap di sebuah rumah kosong yang ia sudah bobol. Pada tanggal 8 Oktober, polisi kembali mendapat laporan terkait hilangnya Diana. Polisi lalu memeriksa area hutan dekat sekolah, tempat Diana terakhir kali terlihat berjalan kaki. Namun saat itu tidak ada hasil dan tidak menemukan Diana.
Pada 10 Oktober, jasad Diana lalu ditemukan ketika polisi melihat seekor burung nasar mengitari satu titik di lapangan kosong itu, di mana burung nasar memiliki kebiasaan mengitari bangkai untuk dimakan. Melihat itu, mereka lalu mendekat ke lokasi dan menemukan jasad Diana yang sudah membusuk. Dari berbagai temuan itu, polisi lalu menyelidikinya dan ditemukan bahwa kematian Christine dan Diana memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Wilson. Beberapa hari kemudian, kepolisian KP Coral lalu mengonfirmasi bahwa Wilson ditangkap tidak hanya karena laporan pencurian dan penganiayaan, namun juga sekaligus terkait kasus kematian Diana dan Christine. Pada 19 November tahun 2019, jaksa mengumumkan bahwa Wilson didakwa atas 6 kasus. Yang pertama, 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, kedua, percobaan pembunuhan, ketiga, pencurian besar-besaran, keempat, penganiayaan, kelima, perampokan, dan keenam, pembobolan rumah. Dalam proses penyelidikan, Wilson membantah terlibat dalam hal apapun terkait kematian Christine dan Diana. Dia mengatakan Christine masih hidup dan sehat ketika dia meninggalkannya di rumah dan membawa mobilnya. Sementara Diana, Wilson mengatakan dia hanya memberi tumpangan kepada Diana dan mengantarnya ke halte bus. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika ditanya apakah dia membunuh kedua wanita tersebut, Wilson tidak mengakuinya. Hal itu pula yang membuat penyelidikan kasus ini cukup panjang dan butuh waktu lama untuk mencari bukti-bukti hingga memakan waktu hampir 5 tahun. Di penjara sambil menunggu persidangan, Wilson membuat beberapa tato di wajahnya. Pada tahun 2020, Wilson dan teman satu selnya merusak jendela sel untuk melarikan diri. Wilson dilaporkan sebagai perencana utama dan pengasut upaya pelarian tersebut. Dan pada tahun 2023, ia juga menyelundupkan narkoba ke dalam penjara. Bingung sama manusia ini. Di penjara saja masih melakukan tindakan kriminal. Layak sih dihukum mati. Kasus mulai terungkap satu persatu setelah ayah kandung Wilson dalam kesaksiannya di persidangan mengatakan bahwa Wilson meneleponnya beberapa kali setelah kejadian pembunuhan itu dilakukan dan bercerita dengan bangga telah membunuh 2 orang wanita. Awalnya ayahnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan anaknya karena menurut ayahnya si Wilson ini pendongeng yang handal. Namun akhirnya dia mengaktifkan speaker handphonenya agar istrinya juga dapat mendengar dan menyampaikan apa yang dikatakannya kepada polisi. Dari keterangan ayahnya itu, Wilson lalu mengakui bahwa dialah membunuh kedua wanita tersebut. Pada saat ditanya penyidik kenapa dia membunuh kedua wanita itu, dia menjawab hanya iseng saja. Bayangin ngebunuh orang hanya iseng saja. Kacau nggak tuh? Nggak sampai di situ, dia malah bilang ingin melakukannya lagi jika diberi kesempatan. Gimana gak ketar-ketar itu polisi ya? Di persidangan, jaksa menyampaikan bahwa Wilson ini adalah singa buas. Hal itu disampaikan setelah Wilson membunuh Christine, dia tidak berhenti di sana. Dia malah mencari mangsa lainnya dengan menganiaya Melissa dan membunuh Diana. Jaksa juga menjelaskan unsur-unsur untuk mendakwa Wilson layak dihukum mati. Pertama, pada kasus Christine, jaksa menyebut pembunuhan ini dilakukan dengan terencana dan pelaku mengetahui konsekuensinya. Jaksa berpendapat bahwa mencekik adalah tindakan mengambil nyawa orang lain dengan tangan kita sendiri. Meletakkan tangan di tenggorokan orang lain lalu memberikan tekanan dan tidak melepaskannya sampai tidak ada napas satupun yang tersisa, serta menyaksikan proses korban dari hidup hingga mati atas tindakannya sendiri, itu menunjukkan terdakwa sadar bahwa tindakannya akan menimbulkan kematian. Kedua, pada kasus penganiayaan kepada Melissa, jaksa berpendapat ketika Wilson menganiaya Melissa, dia menyadari ada banyak orang di sekitarnya sehingga dia tidak melakukannya. Andai saja tidak ada orang di situ, Melissa sudah pasti dibunuh oleh Wilson. Ketiga, pada kasus Diana, jaksa mengatakan usai Wilson membunuh Diana, dia membuang jasadnya di lahan kosong di bawah pohon dengan harapan supaya tidak seorang pun dapat menemukannya. Keempat, setelah melakukan semua aksinya pada hari itu, dia berusaha melarikan diri dari polisi dan mencoba pergi dari kota itu. Jaksa juga menyampaikan hasil wawancara penyidik dengan Wilson, di mana dari hasil wawancara itu Wilson mengatakan dia masih ingin melakukannya. Bahkan dia mengatakan akan membunuh mantannya Melissa jika diberi kesempatan. Dari semua unsur-unsur tersebut, jaksa mendakwa Wilson dengan pembunuhan tingkat pertama pada kasus Christine
dan mendakwa pembunuhan tingkat pertama juga pada kasus Diana. Sekedar info, kalau pembunuhan tingkat pertama adalah pembunuhan yang disengaja dan direncanakan, jadi konsekuensi hukumannya adalah hukuman mati. Sementara pembunuhan tingkat kedua adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat jahat tetapi tidak direncanakan sebelumnya. Contohnya adalah membunuh seseorang di tengah perkelahian. Jadi konsekuensi hukumnya antara 15 sampai 30 tahun dan lebih parahnya lagi bisa sampai seumur hidup. Sederhananya, kedua kasus ini disimpulkan jaksa sebagai pembunuhan berencana. Sementara pengacara Wilson, Leon Lander, tidak membantah bahwa Wilson adalah pelaku utama atas kematian dua wanita itu. Namun dia meminta kepada juri supaya Wilson didakwa pembunuhan tingkat kedua dan bukan pembunuhan tingkat pertama. Karena pembunuhan yang dilakukan Wilson bukanlah terencana. Dia meminta juri supaya mempertimbangkan tentang obat-obatan yang dikonsumsi Wilson saat melakukan aksinya. Dan Wilson tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati. Sementara pengacara kedua Wilson, Kevin Shirley, juga meminta pengadilan supaya nyawa Wilson harus diampuni. Ia mengatakan bahwa kondisi mental Wilson lah yang memicu tindakannya itu dilakukan. Kevin juga menjadikan tato di wajah Wilson yang dibuatnya di dalam penjara sebagai pembenaran bahwa si Wilson ini memiliki penyakit mental. Dia memperingatkan juri harus benar-benar mampu menunjukkan bukti jika ingin memilih opsi hukuman mati tanpa mengetahui kebenarannya. Jaksa membantah argumen para pengacara itu. Jaksa mengatakan sikap terdakwa terhadap para wanita sangat tercela. Dia membanggakan kematian mereka kepada ayahnya setelah dia membunuh mereka. Tidak ada penyesalan, bahkan setelah ditangkap, dia masih bercanda mengatakan apakah dia bisa mendapat burger dan kentang goreng. Dia juga bangga mengatakan jasad Diana Ruiz terbaring di ladang itu sebagai spaghetti. Dia adalah pria yang tidak menghormati wanita, tidak menghormati nyawa manusia, bahkan masih ingin membunuh Melissa jika diberi kesempatan. Pada sidang yang sama, ahli saraf Dr. Mark Rubino, saksi ahli yang meringankan Wilson, memberikan kesaksian bahwa gambar otak Wilson serta kinerjanya pada berbagai tes kognitif menunjukkan dia mungkin mengalami kerusakan otak yang membuatnya rentan terhadap perilaku impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sementara ahli medis dari jaksa, Dr. Thomas Coney, mengatakan bahwa hasil pemindaian yang dia lakukan dan dia tinjau tidak menunjukkan tanda-tanda cacat struktural di otak Wilson dan menegaskan bahwa orang tidak perlu mengalami kerusakan otak untuk melakukan hal-hal jahat. Dari perdebatan sengit itu, pada tanggal 25 Juni, juri akhirnya merekomendasikan hukuman mati atas kasus Christine dengan proporsi suara 9 dari 12 juri dan 10 dari 12 juri mendukung hukuman mati atas kasus Diana Ruiz. Juri sepakat bahwa kedua kasus tersebut adalah perbuatan kejam dan sadis dan menyimpulkan pembunuhan yang dilakukan Wilson dilakukan secara tenang, terencana dan direncanakan sebelumnya. Sebelum hakim menjatuhkan vonis, pengacara Wilson lalu membacakan surat dari orang tua angkat Wilson, yaitu Steve dan Cindy, yang mana mereka meminta maaf kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa kecanduan narkoba yang dialami putra mereka membuatnya mengalami delusi dan memohon mereka untuk tidak mengambil nyawa putra mereka. Namun Hakim Thompson tidak mempertimbangkan surat itu dan tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Wilson untuk setiap pembunuhan, hukuman mati atas pembunuhan Christine dan hukuman mati atas pembunuhan Diana. Wilson juga dijatuhi hukuman 12 tahun penjara terkait kasus narkoba yang ia lakukan di penjara. Setelah divonis hakim, Shirley, pengacara Wilson, akan mengajukan banding. Wilson lalu dipindahkan dari penjara di kota Lyon, tempat dia ditahan sejak penangkapannya dari tahun 2019, ke penjara Union di Rainford, Florida untuk menunggu eksekusi. Selama proses pengadilan yang diliput oleh media, Wilson dengan wajah gantengnya berhasil menarik penggemarnya dan menjadi terkenal. Mirisnya, para penggemarnya itu membuat petisi dan menggalang dana untuk membantu Wilson membiayai tim pengacaranya, dan mereka berhasil mengumpulkan dana lebih dari 86.000 US dollar atau lebih dari 1,3 miliar rupiah, serta membagikan reaksi atau respon mereka ke media sosial betapa tidak adilnya proses hukum yang dialami oleh Wilson menurut versi mereka. Bahkan penggemarnya ini menulis ribuan surat dan memohon supaya Wilson diberikan gerasi kepada Mahkamah Agung. Melihat itu, jaksa mengecam aksi para penggemar Wilson itu. Mereka tidak habis pikir bahwa pelaku Wilson ini diidolakan orang di luar sana. Bahkan entah bagaimana melakukan penggalangan dana untuknya.
dan menganggapnya semacam representasi positif dari seorang pria. Jaksa menegaskan bahwa Wilson tidak lebih dari seorang pembunuh kejam dan merupakan representasi terburuk dari pria yang pernah ada. Menurut saya pribadi, para pendukungnya si Wilson ini tidak melihat si Wilson ini sebagai penjahat. Mereka hanya fokus dengan wajah gantengnya saja. Seharusnya kalau mereka memang peduli dengan kasus ini, dukungan mereka itu lebih pantas diberikan kepada korban. Bahkan penggalangan dana itu dilakukan untuk para korban, itu baru keren. Tapi mau gimana lagi, ya itulah yang terjadi gitu. Itu sih menurut saya sih ya. Terus gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih.